Sebelum dimulai, saya ingatkan untuk mendapatkan uang dari internet itu bukanlah suatu hal yang instan. Memang sekarang ini banyak peluang untuk mendapatkan uang dari internet, tetapi tetap saja kita harus konsisten dan bersungguh-sungguh. Banyak orang yang sukses kerjanya hanya depan laptop dengan modal internet, tapi pendapatannya sampai gila-gilaan. Nah, itu bukanlah suatu hal yang kebetulan, tapi mereka konsisten dan bersungguh-sungguh. Dapat $15.000 dari konten mewarnai gambar hanya pakai HP saja. Dan kalau kita kalikan $15.000 ke rupiah, maka jumlahnya adalah senilai 243 juta. Ini hanya pendapatan per bulannya saja. Dan untuk membuat kontennya, kalian tidak perlu modal kertas atau pensil warna. Namun, kalian hanya cukup rekam layar di HP kalian saja dan edit sedikit kreativitas, maka kalian bisa langsung mengupload kontennya. Tapi tenang aja, kalau kalian masih bingung, di video kali ini aku bakalan buat tutorial dari mulai step by stepnya, sehingga nanti kalian tinggal menguploadnya saja gitu ya. Nah, simak terus video ini dan jangan skip karena di video kali ini akan ada informasi penting yang saya sampaikan dari step-stepnya. Nah, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi mengenai video-video terbaru dari channel ini. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, nah di sini saya akan jelaskan dari 3 poin ini, dari mulai bedah channel referensi, membuat bahan videonya, dan editing videonya. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja ke step pertama, yaitu kita akan bedah channel orang lain terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan bedah channel yaitu sebagai referensi kita gitu ya. Oke teman-teman, sebagai channel referensi kita buka di channel Magic Finger Art. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat baru memposting 325 video dan dia sudah mendapatkan 7 juta subscriber lebih gitu ya. Nah, di sini untuk kontennya itu adalah konten mewarnai dan konten menggambar gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian video terbarunya, baru aja 1 hari mengupload ini sudah mendapatkan 14.000 penonton gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dengan konten mewarnai gitu ya, teman-teman sudah mencapai view sampai ratusan ribu gitu ya. Nah, ini adalah video-video terbarunya. Nah, sekarang kalau kita lihat di video terpopulernya, nah di sini teman-teman bisa lihat ini sampai ratusan juta gitu ya. Jadi konten seperti ini sangat laku di YouTube, terutama untuk anak-anak gitu ya. Dan ini konten seperti ini bisa juga kita targetkan ke luar negeri gitu ya. Nah, jadi bukan hanya di Indonesia aja. Nah, jadi bukan hanya di Indonesia saja, tapi kita bisa targetkan juga ke luar negeri. Nah, kenapa di sini kita targetkan ke luar negeri? Karena kalau kalian tahu bahwa nilai RVM di luar negeri itu jauh lebih besar ketimbang di negara kita gitu ya. Nah, jadi kontennya tuh seperti itu, seperti konten menggambar dan konten mewarnai gitu ya. Tapi di sini yang akan kita buat yaitu adalah konten mewarnai saja. Nah, jadi untuk membuat konten seperti ini kita tidak perlu menggunakan kertas atau pensil gitu ya. Karena di sini yang akan kita buat yaitu hanya membutuhkan modal HP saja. Jadi nanti kalian tinggal rekam layar saja gitu ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah konten seperti ini bisa dimonetisasi? Tentunya bisa banget teman-teman. Kalian lihat ini adalah video terbarunya gitu ya. Nah, dia baru memposting 1 hari sudah mendapatkan 14.000 views gitu ya. Terus di sini satu channel lagi yaitu Super Crazy Kids. Nah, jadi channel ini yaitu sudah mendapatkan 12 juta subscriber dan sudah memposting 948 video gitu ya. Nah, jadi channel ini memiliki formula yang sama dengan channel yang barusan gitu ya, yaitu konten anak-anak, dan kalau kalian lihat view-nya itu sampai jutaan teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat baru mengupload 15 jam yang lalu dia sudah mendapatkan 5,9 ribu views gitu ya. Nah, itu artinya konten-konten seperti ini sangat laku banget di YouTube gitu ya, terutama untuk anak-anak. Dan ini
ini bisa dimonetisasi teman-teman, dan ini tuh cara buatnya tuh gampang banget gitu ya. Jadi teman-teman tinggal simak aja video ini sampai selesai gitu ya. Oke, nah sekarang setelah kita bedah channel, selanjutnya kita akan mengumpulkan untuk bahan-bahan videonya gitu ya. Oke, nah di sini untuk mencari bahan kontennya, jadi teman-teman pergi dulu ke Google Play Store gitu ya. Jadi teman-teman silakan cari aplikasi, yaitu teman-teman tinggal ketikkan aja Color Games Learning for Kids gitu ya. Jadi nanti bakalan muncul rekomendasi aplikasi yang bisa kita pakai untuk mencari bahan kontennya gitu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal download aja yang bagian ini teman-teman. Sebetulnya di sini banyak banget yang kita bisa manfaatkan gitu ya. Nah, di sini banyak banget rekomendasi aplikasi yang bisa kita gunakan gitu ya. Namun di sini saya rekomendasikan yang ini aja teman-teman. Silakan teman-teman tinggal download aja. Nah, terus di sini kita akan buat yaitu dua aplikasi gitu ya. Yang pertama yang ini, terus yang kedua kita download yang ini teman-teman. Nah, silakan teman-teman tinggal download aja gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat videonya gitu ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah ada di aplikasinya gitu ya. Jadi teman-teman silakan buka dan jangan lupa teman-teman rekam layar gitu ya. Misalkan di sini saya ingin memainkan yang ini teman-teman. Nah, jadi aplikasi ini tuh enaknya, jadi udah ada translate-nya gitu ya. Jadi nanti kita memudahkan kita dalam tahap editing gitu ya. Jadi kita nggak perlu menambahkan voice over gitu ya. Nah, di sini adalah tebak warna gitu ya. Jadi kita diminta untuk memasukkan pakaian ke mesin cuci, yaitu dengan warna apa yang dia inginkan. Misalkan saya pilih warna yang oranye. Nah, tuh, jadi seperti itu aja. Nah, tuh. Nah, seperti itu aja, teman-teman. Jadi gampang banget gitu ya. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk rekam layar gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kalau sudah teman-teman memainkannya, jadi ini tuh bebas sebetulnya gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih games yang mana gitu ya, yang kiranya menurut teman-teman cocok gitu. Oke teman-teman, di sini sekarang kita masuk ke aplikasi yang satunya lagi gitu ya, dan di sini kita akan membuat konten atau bahan kontennya, yaitu mewarnai gitu ya. Dan di sini sebetulnya gamenya banyak banget pilihan-pilihannya yang kita bisa gunakan untuk bahan konten gitu ya. Karena di sini sesuai dengan judul yaitu konten mewarnai, jadi kita pilih yang mewarnai. Jadi yang ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa pilih mana yang akan kita buat konten gitu ya. Misalkan di sini kita pilih yang animals aja teman-teman, yang paling awal. Nah, yang ini. Nah, di sini kita tinggal pilih aja mana misalkan hewan yang akan kita warnai gitu ya. Nah, misalkan sebagai contoh di sini saya akan warnai kepiting misalkan. Nah, jadi di sini teman-teman jangan lupa untuk rekam layar gitu ya. Nah, misalkan kita akan warnai kepiting, misalkan ini warna merah. Nah, di sini saya asal-asalan gitu ya, teman-teman. Di sini teman-teman buat secara rapi gitu ya. Buat dengan serapi-rapinya. Di sini saya hanya menyontokkan aja gitu ya, teman-teman. Mungkin di sini soal mewarnai teman-teman lebih kreatif dan lebih bisa gitu ya. Karena saya sebetulnya nggak bisa untuk mewarnai. Oke, nah di sini kita buat misalkan warna kuning seperti ini, teman-teman. Nah, di sini jangan lupa pokoknya teman-teman rekam layar gitu ya. Jadi teman-teman harus rekam layar gitu ya. Nah, di sini saya buat secara asal-asalan dulu gitu ya, teman-teman. Oke, nah jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini hanya memberi sedikit gambaran aja. Ini hanya memberi sedikit gambaran gitu ya buat teman-teman kalau misalkan masih bingung. Nah, jadi cara buatnya itu seperti ini. Jadi kita harus menggambar sambil direkam layar gitu ya. Dipakai rekam layar HP teman-teman. Nah, ini hanya sebatas contoh aja gitu ya.
walaupun jelek kelihatannya, tapi mungkin di sini teman-teman udah paham gitu ya maksudnya. Misalkan warna apa ya? Warna ini ada. Walaupun nggak nyambung banyak warna nggak apa-apa lah ya. Karena mungkin seperti ini aja untuk contoh. Dan di sini kita akan masuk ke tahap editing gitu ya teman-teman. Dan di sini untuk tahap editingnya kita akan menggunakan aplikasi CapCut. Tapi sepertinya kayak ada yang kurang kalau tidak menggunakan versi CapCut Pro. Karena ketika menggunakan versi Pro maka kita bisa menggunakan semua fitur-fitur yang keren-kerennya. Jika kalian ingin membeli CapCut Pro silakan hubungi ke nomor ini. Dan untuk harganya hanya 75.000 aja dan itu bisa dipakai sepuasnya tanpa ada batas waktu. Oke, nah di sini langkah pertama silakan teman-teman masukkan footage video yang sudah kita tadi rekam layar gitu ya. Langkah pertama di sini kita akan menambahkan voice over gitu ya, atau kalau misalkan teman-teman nggak ingin membuat voice overnya, jadi teman-teman hanya boleh menggunakan background gitu ya, background yang sesuai dengan kriteria atau misalkan musik anak-anak gitu ya. Nah di sini teman-teman bisa cari di YouTube, atau misalkan teman-teman cari di YouTube, jadi teman-teman tinggal ketikkan aja musik yang no copyright gitu ya, yang no copyright. Nah di situ banyak banget rekomendasi-rekomendasi. Oke, nah di sini tapi saya sarankan yaitu teman-teman menggunakan voice over gitu ya, atau misalkan menggunakan suara kita sendiri. Nah di sini untuk menggunakan voice overnya, jadi kita bisa menambahkan, misalkan di sini kita pilih yang audio, terus di sini kita scroll pilih rekam. Dan di sini teman-teman tinggal ngerekam suara teman-teman aja. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan script dulu, atau misalkan teman-teman bisa langsung improvisasi gitu ya. Oke, nah di sini saya sudah membuat audionya gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan di sini pada bagian yang kosongnya gitu ya, kita hilangkan aja, kita bagi. Nah, ini bagian yang kosongnya kita hapus aja dan kita geser ke sebelah sini. Nah, kalau kita putar jadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya di sini untuk ya, suara dari sini kalau misalkan ada suaranya, jadi kita bisa hilangkan dulu gitu ya. Jadi caranya teman-teman klik pada bagian video, terus di sini kita pilih yang bagian volume dan kita kecilkan seperti ini. Nah, kalau sudah kita checklist. Oke, nah selanjutnya di sini kita tinggal sesuaikan aja dengan suara-suara kita gitu ya teman-teman. Nah, misalkan ini seperti ini gitu ya. Nah, di sini kita tinggal memotong-motong aja bagian yang kita perlukan. Misalkan di sini kita mulai dari sini, misalkan kita pilih bagi aja, bagi, terus kita hapus yang bagian sini. Pokoknya di sini teman-teman sesuaikan aja gitu ya. Kalau misalkan teman-teman membicarakan kepiting, misalkan suaranya sesuaikan, jadi paskan aja gitu ya. Nah, terus kalau membahas warna ya teman-teman tinggal sesuaikan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman hanya memotong-motong bagian ini aja. Kalau misalkan teman-teman udah sesuai gitu ya, jadi teman-teman tinggal di sini menambahkan background gitu ya. Kita tambahkan suara, terus di sini kita akan tambahkan background. Jadi untuk backgroundnya teman-teman bisa mencari di YouTube gitu ya, banyak. Jadi background yang no copyright gitu ya. Nah di sini teman-teman bisa menggunakan yang dari sini juga gitu ya. Cuma di sini kalau menurut saya tidak menjamin bahwa yang dari sini tuh bisa dimonetisasi atau enggaknya gitu ya, atau kena hak cipta atau enggaknya gitu ya, kalau kita ngambil musik dari sini gitu ya. Nah, kalau mau teman-teman pilih yang komersial aja. Nah, di sini misalkan saya pilih yang musik yang ini aja, teman-teman. Terus pada bagian musiknya, nah misalkan di sini saya pilih musik yang ini aja, teman-teman. Dan di sini teman-teman pada bagian musiknya kita perkecil gitu ya. Jadi jangan sampai tuh. Jadi jangan sampai si suara backsoundnya itu melebihi suara kita gitu ya. Jadi nggak enak nanti.
Nah, jadi kurang lebih seperti ini aja, teman-teman. Terus pada bagian sini kita kasih efek, yaitu misalkan saya efek hore gitu ya. Misalkan efek hore seperti ini. Ntar kita cari dulu, teman-teman. Nah, seperti ini aja. Nah, di sini kita kasih efek. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua gitu ya. Misalkan ini kepanjangan, kita bagi dan kita cut sampai nih beres warna merah. Kita bagi seperti ini. Terus di sini kita tinggal percepat aja. Kalau mau dipercepat, nah seperti ini. Jadi nanti hasilnya bakalan jadi seperti ini. Nah, jadi nggak terlalu lama gitu ya. Oke. Untuk bagian ini juga, pada bagian sini kita percepat juga, jadi biar nggak terlalu lama gitu ya. Kita percepat, bagi ini kita pilih dan percepat sampai sini aja. Oke, nah saya rasa ini udah cukup ya. Udah cukup. Nah, ini udah berhasil sampai sini. Kita bagi dan hapus. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan menambahkan lagi yaitu sebuah overlay baru. Misalkan di sini kita tambahkan aja, ya, terus kita pilih yang pustaka, teman-teman. Dan di sini kita pilih background warna putih gitu ya. Nah, terus di sini akan kita kasih, misalkan kita kasih teks. Kita tambahkan teks dan di sini kita tinggal tulis aja. Misalkan kita lanjut tebak warna. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita tinggal checklist saja dan di sini kita pilih gaya, teman-teman, pada bagian warna. Saya pilih yang ini aja. Nah, kalau teman-teman menggunakan versi, nah di sini kalau misalkan teman-teman silakan gitu ya bisa menggunakan yang pro, tapi kalau misalkan masih yang gratisan, jadi teman-teman silakan disesuaikan aja gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Di sini kita bisa perkecil aja untuk tulisannya. Nah, seperti ini. Terus di sini kita perpanjang sampai sini. Nah, di sini kita bisa pilih animasi pas masuknya gitu ya. Misalkan saya pilih yang ini aja. Kalau sudah kita checklist. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan yang kedua yaitu tebak warna gitu ya. Nah, pada editing yang kedua ini kita hanya memotong aja gitu ya, teman-teman. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan voice over gitu ya, karena ini udah ada voice overnya gitu, teman-teman. Jadi kita hanya memotong aja bagian mana yang ingin kita potong. Nah, dan di sini udah jadi gitu ya. Tinggal gitu aja, teman-teman. Terus di sini untuk perpindahannya kita bisa kasih transisi. Misalkan saya pilih yang ini aja. Nah, di sini untuk bagian sininya kita bisa percepat dikit. Kalau sudah kita tinggal checklist. Oke, nah untuk hasilnya jadi kurang lebih seperti ini. Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar mewarnai. Kira-kira hewan apa yang akan kita warnai? Apa? Kepiting? Benar, sekarang kita akan mewarnai kepiting. Nah, di sini warna pertama yang akan kita gunakan adalah warna merah. Di sini kita pilih warna merah. Sekarang warna kedua yang akan kita gunakan adalah warna krem. Di sini kita pilih warna krem.
Yang terakhir, warna apa yang akan kita gunakan adalah warna hitam. Di sini kita pilih warna hitam. Dan jadi deh. Oke teman-teman, itu saja dalam pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Atau teman-teman bisa DM ke Instagram saya. Link saya sertakan di deskripsi video ini.